bus hantu ini terjadi di tahun 1996. Malam itu, seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Saat itu, sekitar pukul jam 12 malam, pengendara itu terpaksa melewati Alas Roban tanpa ada penerangan sama sekali. Bertepatan pula dengan hujan deras pada malam itu, kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan pasti terjadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Tapi bus tersebut ternyata mengikuti. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Cerita yang tak kalah seram juga, di jalan Alas Roban itu ada sosok pemburu tumbal. Cerita tak kalah seram juga kerap menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang sering melewati kawasan hutan ini. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasarkan bus-bus ini untuk menjadi tumbal. Sosok ini kerap mengganggu para sopir bus, terlebih saat melintasi kawasan Alas Roban ketika malam hingga dini hari. Gangguannya pun bermacam-macam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan sopir bus. Akibatnya, sopir bus akan membanting setir ke arah jurang hingga terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi momok tersendiri bagi para sopir bus yang kerap melintas di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak memberhentikan bus di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api agar supir bus mau berhenti. Di Alas Roban terkenal sekali dengan tempat yang namanya Waring Gaib. Kejadian ini dialami oleh seorang lelaki bernama Bian yang saat itu tengah mudik menggunakan bus tahun 2017. Keanehan dimulai saat ia sedang salat perjalanan di bus. Ia merasa ada yang meniup telinganya. Saat itidal, Bian melihat ada kepala terbalik menempel di belakang jok penumpang di depannya. Wajah kepala ini berantakan, mulutnya menyeringai sangat lebar, seperti robek sampai ke bagian telinga. Sontak, ia berteriak dan ditenangkan oleh kernet bus. Pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, di tengah perjalanan melewati Alas Roban, bus mengalami masalah. Sopir mengarahkan bus ke pinggir jalan. Ketika Bian menoleh ke kiri, ada 5 bocah berdiri di pinggir bus. Kondisi mereka mengerikan. Tubuhnya tidak utuh dan terlihat separuh batok kepalanya terpenggal. Ada yang tangannya putus, kepalanya terbelah dan ada yang badannya putus dan tak tersisa sebelah. Perjalanan dilanjutkan. Beberapa menit kemudian bus berhenti lagi, mogok di jalur utara Alas Roban yang menurun. Bian pun mengajak penumpang lain bernama Pak Ridwan untuk mencari makan. Kebetulan ada sebuah warung. Mereka pun masuk dan melihat makanan di etalase kosong. Lalu terlihat seorang wanita yang membelakangi mereka sambil mencuci piring. Dipanggilnya ibu tersebut untuk memesan makanan. Respon ibu itu hanya mengangguk tanpa menoleh pada mereka. Bian dan Pak Ridwan pun memutuskan untuk duduk dan menunggu. Mereka berpapasan dengan seorang remaja laki-laki. Usianya sekitar 15 tahun. Badannya tinggi, kurus, dan ia mengenakan kaos serta berbalut sarung. 10 menit, 15 menit, hingga 30 menit berlalu, makanan tak kunjung disajikan. Bian pun memutuskan untuk menghampiri ibu pemilik warung. Bian terkejut ketika ibu pemilik warung itu berpenampilan sangat menyeramkan. Cerita terakhir datang dari seorang bernama Hari Kurniawan atau yang sering akrab disapa Om Hao. Dia pernah menceritakan kisahnya saat mengunjungi Alas Roban. Dan lokasi yang dikunjunginya ini adalah pohon beringin yang biasa disebut dengan ringin putih. Di lokasi tersebut, Om Hao mengaku melakukan dialog dengan makhluk-makhluk halus berwujud nenek-nenek dan kakek-kakek. Dalam penjelasannya,
lokasi itu dulunya menjadi tempat pembuangan mayat. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1980-an. Kala itu, banyak pelaku kriminal yang dieksekusi atau dibunuh secara misterius. Kemudian mayat para korban banyak yang dibuang di alas roban. Om Ho juga menceritakan jika kecelakaan yang kerap terjadi disebabkan oleh gangguan makhluk astral di alas roban. Peristiwa kecelakaan juga disebabkan faktor lain seperti kondisi jalan di alas roban yang memang ekstrim dan faktor lain yang berasal dari pengendara. Selain di Ringin Putih, Om Hao juga menyempatkan diri berkunjung ke sebuah sumber mata air yang disebut sebagai Sendang Poncowati. Menurutnya, sendang itu banyak dihuni makhluk astral berwujud peri. Penguasa sendang itu adalah makhluk gaib berwujud wanita cantik yang dikerap dijuluki Nyai Poncowati. Konon sumber mata air yang dijuluki Sendang Poncowati itu kerap dikunjungi orang yang meminta berkah, seperti harta melimpah hingga awet muda.